Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awina Halia Lestari dengan NIM 230103006. Di sini saya akan menjelaskan program MATLAB dengan judul dengan materi bangun ruang sisi datar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bangun ruang sisi datar terlebih dahulu. Bangun ruang sisi datar itu ada 5 jenis, yaitu yang pertama kubus dengan ciri-ciri 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk sama panjang, dan 8 titik sudut. Contohnya itu dadu. Terus yang kedua balok. Ciri-cirinya 6 sisi berbentuk persegi panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Contohnya kotak susu, kardus, dan lain-lain. Yang ketiga, prisma segitiga dengan ciri-ciri alas dan tutup berbentuk segitiga yang kongruen, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Contohnya tenda segitiga. Yang keempat, lima segitiga. Ciri-cirinya alas berbentuk segitiga, tiga sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Yang kelima, 5 segi 4. Misalnya 5 persegi. Ciri-cirinya alas berbentuk persegi, 4 sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Contohnya piramida Mesir. Untuk komponen umumnya, sisi itu permukaan bidang datar pada bangun. Rusuk itu garis pertemuan dua sisi. Titik sudut itu titik pertemuan 3 rusuk atau lebih. Nah, untuk rumus umum volume dan luas permukaan, untuk kubus itu Pi sama dengan sisi pangkat 3. Untuk luas permukaannya L sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. Untuk balok, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk rumus luasnya, luas dikali 2 dalam kurung panjang lebar ditambah panjang tinggi tambah lebar kali tinggi. Untuk prisma, volumenya sama dengan luas alas dikali tinggi. Luasnya sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas. Untuk limas, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk luas permukaannya jumlah luas semua sisi. Untuk sintaksnya di sini ada yang pertama disep. Disep itu digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Nah, untuk kita contohkan di sini ya. Misalkan. Nah, di sini disepnya kan fungsinya digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Nah, ini teksnya bangun ruang sisi datar. Pilih bangun ruang sisi datarnya seperti pada sintaksnya. Nah, untuk input kita masukkan input itu meminta pengguna memilih jenis bangun ruang. Nilai jenis akan dipakai untuk menentukan perhitungan volume. Nah, di sini kan masukkan jenis sama dengan input, masukkan jenis bangun ruang. Masukkan jenis bangun ruang dari 1 sampai 4. Semisal kita akan masukkan menghitung kubus, maka pilih 1. Nah, n input sama dengan masukkan jumlah data yang ingin dihitung. Di sini ada penjelasannya. N adalah jumlah data berapa banyak volume bangun yang ingin dihitung, bisa lebih dari 1. Misal kita akan menghitung jumlah datanya ada 2. Enter. Nah, untuk volume array sama dengan 0, 1,m, dan label array sama dengan sel 1,m. Di sini volume array itu menyimpan volume setiap bangun ruang.
Untuk labelnya menyimpan nama dari setiap data yang akan kita cari. Untuk strukturnya, struktur perulangannya ada for n sama while n. Di sini semisal loop method itu sama dengan input pilih metode perulangan. Memberi pilihan kepada pengguna ingin menggunakan struktur for n atau while n. Semisal kita akan memilih untuk for n. Enter. Nah, di sini kan kita menggunakan struktur for n, sisi kubus ke 1, karena kan kita eh, mau menghitung datanya ada 2, nanti dia akan sisi kubus kedua. Sisi kubus ke 1 semisalnya 3. Nah, sisi kubus keduanya itu semisal 4. Nah, ini akan muncul untuk gambarnya. Berarti volume kubus kedua itu lebih besar daripada kubus ke 1. Di sini ada penjelasannya. Untuk kubus switch itu switch di sini ada if loop method 1. If itu memeriksa apakah pengguna memilih metode perulangan ke 1 untuk for. Untuk for i-nya ini melakukan perulangan sebanyak jumlah data. Sebanyak jumlah data itu, jumlah datanya kan tadi 2, berarti dia melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Switch case ini menentukan bangun ruang berdasarkan input jenis. Untuk switch ini, kita akan memilih case ini ada pilihan kayak tadi itu, ada pilihan ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Semisal kita akan menghitung balok. Nah, ini kan rumusnya tadi yang rumus kubus F sama dengan input sisi kubus ke 1 sama ke 2 sebanyak data. Terus untuk volumenya berarti sisi pangkat 3. Untuk label array kubus 6 to star ini untuk menunjukkan hasil data berupa angka. Kita akan mencoba menghitung balok. Misal kita akan masukkan jumlah datanya 3. Kita menggunakan untuk while n. Maka pilih metode perulangan yang kedua. Nah, untuk metode perulangan yang keduanya ini, kita disuruh masukkan panjang balok ke 1. Panjang balok ke 1 misalnya ada 5. Lebar balok yang pertama, untuk data yang pertama, semisal lebarnya itu tingginya 8. Nah, untuk panjang balok yang kedua, misalnya ada 2. Lebarnya 3, tingginya 4. Untuk panjang balok ketiga, ada 7, lebar 8, tinggi 9. Nah, kalau kita enter, maka akan keluar gambar. Ini balok ke 1 itu lebih besar daripada balok kedua dan kurang dari balok ketiga. Ini volumenya lebih dari sekitaran 240 ada di sini. Untuk balok kedua itu 24 sama balok ketiga itu ada 504. Coba kita akan menghitung
prisma segitiga, maka pilih menu ketiga. Untuk datanya kita masukkan, semisal kita akan menghitung 3. Untuk metodenya, untuk for n, prisma segitiga A sama dengan input alas segitiga ke 1. Nah, kita akan masukkan berapa alas segitiga yang data yang pertama. Misal ada 10. Untuk tingginya ada 15. Untuk tinggi prisma ke satunya itu ada 18. Alas segitiga kedua ada 11. Tingginya 17. Tinggi prisma kedua 20. Untuk alas segitiga ada 4. Tingginya 7. 9. Nah, ini muncul gambar prismanya. Di sini volume prismanya itu dari 0 hingga 1350. Di sini dia ada 1350. Dia sudah otomatis terhitung menggunakan rumus volume sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Maka akan muncul seperti ini. Sama seperti balok dan kubus sebelumnya. Dia menggunakan rumus balok yang sudah dijelaskan di rumus volume sebelumnya. Coba kita hitung yang terakhir. Yang terakhir itu ada 5 segi 4. Jenis bangun ruang itu pilih yang keempat, 5 segi 4. Hitung data ada 2 untuk while n. Nah, sisi alas 5 ke 1, 12. Tinggi 5 ke 1, 20. Sisi alas 5 ke 2, 20. Tinggi 5 ke 2 ada 25. Nah, ini volume 5 ke 1 itu ada 960. Terus untuk 5 ke 2 itu volumenya ada 3.333,33333. Nah, untuk kenapa dia bisa muncul gambar, di sini ada dijelaskan di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks-sintaksnya. Untuk yang tadi kan untuk for, sekarang untuk yang metode kedua while n. Yang while n kan udah kita coba, dia sama seperti for, cuma yang while ini dia akan terus berjalan selama nilai i belum melebihi jumlah data. Untuk while i kurang dari sama dengan n. Untuk i-nya itu sama dengan i ditambah 1 agar tidak infinite loop. Terus untuk gambarnya, kenapa dia bisa muncul gambar? Kita gunakan sintaks figur. Di sini sudah ada figur. Terus untuk bar volume arraynya itu untuk menampilkan tabel seperti
Kita akan coba untuk figurnya. Nah, ini dia fungsi dari bar volume arraynya, di mana B ini eh, untuk warna blue, barnya ini untuk menampilkan grafik batang bar chart. Terus untuk X-stick labelnya ini menggunakan nama bangun ruang dari label array. Nah, untuk X label, Y label title ini, di mana X-nya itu untuk di sini X-nya itu untuk bangun ruang, terus Y-nya itu untuk volume, dan title-nya itu grafik volume bangun ruang sisi datar. Title adalah judul data kita. Yes. Sekian penjelasan dari saya mengenai struktur bangun ruang sisi datar. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.